Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham bagus dan murah, kinerja terus naik setiap tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, kita akan membahas satu saham kecil yang merupakan anak usaha dari perusahaan besar di Indonesia. Induk usahanya merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang sudah mempunyai brand image yang kuat. Nah, apakah anak usahanya punya peluang untuk bertumbuh? Mengingat mereka mempunyai fundamental dan valuasi yang masih menarik. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangan perusahaan tersebut. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham adalah instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Seperti biasa, di akhir video Mimin akan menyampaikan nama sahamnya. Untuk itu, nonton video ini sampai selesai ya. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, pemegang saham mayoritas punya kepemilikan 92,47%. 92,47% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya yang merupakan induk perusahaan, sedangkan hanya 7,53% saham yang beredar di masyarakat. Kita bisa melihat bahwa komposisi saham yang berada di masyarakat sangat kecil, bahkan di bawah 10%. Hal itu bisa saja karena induk usahanya masih sangat yakin dengan prospek perusahaan ke depan, sehingga masih berani memegang kepemilikan dalam jumlah yang sangat besar. Apabila ke depan anak usaha ini tumbuh lebih besar lagi, otomatis pemegang saham mayoritasnya akan memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi kan? Meski induk perusahaan punya porsi yang sangat besar, namun di sisi yang lain, top manajemen perusahaan hanya punya porsi kepemilikan saham yang cenderung kecil. Kita bisa melihat hanya salah satu direktur yang punya saham perusahaan dengan jumlah 4,6 juta lembar atau sekitar 0,17%. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang yang memimpin perusahaan tidak ingin memiliki saham perusahaan? Kedua, punya total aset sebanyak 9,21 triliun. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neracanya. Dengan total aset 9,21 triliun, perusahaan masih mempunyai skala kecil sampai menengah, meski induk usahanya tentu mempunyai total aset yang jauh lebih besar dari angka tersebut. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan tumbuh sebanyak 23,96% dalam 4 tahun terakhir dari yang awalnya 7,43 triliun menjadi 9,21 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 8,7 triliun, aset perusahaan naik sebanyak 5,86%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Liabilitas perusahaan tumbuh sebanyak 15,22% selama 4 tahun dari yang awalnya 2,3 triliun menjadi 2,65 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2019 yang punya nominal 2,58 triliun, liabilitas perusahaan naik sebanyak 2,71%. Di sini kita bisa melihat perusahaan mampu meningkatkan jumlah asetnya melebihi kenaikan liabilitasnya baik untuk periode 4 tahun maupun 1 tahun. Ketiga, mampu menjual produk sebanyak 22,55 triliun dan menghasilkan laba sebanyak 0,68 triliun. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu memperoleh pendapatan sebanyak 22,55 triliun. Angka tersebut naik sebanyak 14,64% dibandingkan tahun 2017 dengan nilainya yang sejumlah 19,67 triliun. Jika membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang mempunyai nominal 22,23 triliun, pendapatan perusahaan naik sebanyak 1,44%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 0,68 triliun di tahun 2020. Angka tersebut naik sebanyak 30,77% dibandingkan tahun 2017 dengan nominal 0,52 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 0,58 triliun, perolehan laba mengalami kenaikan sebanyak 17,24%. Di sini kita bisa melihat bahwa kinerja laba rugi perusahaan konsisten mengalami pertumbuhan selama 4 tahun terakhir, meski di tengah pelemahan ekonomi yang ada di tahun 2020. Apakah ini merupakan suatu kelebihan yang jarang dimiliki perusahaan lain? Keempat, dividen yield-nya sekitar 3-4%. Perusahaan ini secara konsisten terus membagi dividen sejak tahun 2016 sampai 2020. Yield yang ditawarkan juga cukup menarik dengan presentase di kisaran 3%. Dividen terakhir yang dibagi adalah di tahun 2020 dengan nominal Rp90 per lembar. Perusahaan ini sering membagi dividen dengan yield sekitar 3%. Apabila menggunakan harga 2.270, artinya yield yang ditawarkan sekitar 3,96%.
Kelima, harga saham turun sebanyak 22,26%. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar Rp2.920. Apabila membandingkan dengan harga saham 2.270 saat video ini dibuat, berarti sudah turun sebanyak 22,26% saja. Apakah ini merupakan kesempatan ataukah memang harga saham sebelumnya sudah terlalu mahal sehingga mengalami penurunan? Saat kinerja perusahaan terus tumbuh dalam 4 tahun terakhir, kenapa harga sahamnya malah mengalami penurunan? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 2.270, pair saham ini masih berada di angka 6,63 kali dengan PBV 0,91 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah nilai bukunya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 2.502. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 4.540, berarti valuasi PBV saham ini masih berada di angka 1,81 kali. Angka yang sudah cukup premium, namun bukan berarti mustahil untuk dicapai, bukan? Setelah melihat beberapa aspek tadi, apakah Anda sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Sebenarnya, Mimin sedang membahas saham EPMT atau Encephal Putra Mega Trading. Perusahaan ini listing sejak 1 Agustus 1994 dan merupakan anak usaha dari PT Kalbe Farma. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham EPMT ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini ya. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Sebagai informasi, saham EPMT merupakan salah satu saham yang Mimin bahas di ebook Analyze Report. Apabila Anda membutuhkan informasi fundamental yang lebih lengkap, beda laporan keuangan dan disertai perkiraan harga beli dan jualnya, mungkin ebook ini bisa membantu. Di akhir video, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 ebook saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyze Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di layar. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Thank you.